Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Booklet. Untuk video kali ini, kita akan mereview buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin dengan tebal 230 halaman dan diterbitkan oleh PT Gagas Media. Tentang penulis, Alfi Syahrin, ia lahir di Ambon 20 Januari 1992, Indonesia, adalah seorang introvert yang tinggal di dunia ekstrovert. Dan ia juga menulis Jika Tak Pernah Jatuh Cinta yang sudah tersebar di seluruh toko buku di Indonesia. Dan kali ini, hampir sama seperti video sebelumnya, kita hanya mengambil beberapa poin penting dalam buku tersebut. Poin pertama, saat usiamu 25 nanti. Bodoh amatlah pada standar kesuksesan yang diagungkan oleh society dan media. Kita akan jadi sesuatu tanpa perlu standar itu. Tataplah langit biru dan arahkan awan itu. Lihat bagaimana awan-awan itu terbentuk. Seperti begitu acak, berantakan, tak simetris, tak selalu berpola. Namun, perhatikanlah, ia tak butuh simetris dan teratur untuk terlihat indah. Ia tak butuh standar tertentu untuk tetap indah. Awan tetap menjadi awan, dengan bentuknya yang berantakan dan tak simetris. Ia malah tampak seperti istana kapas, indah dan menakjubkan, tanpa butuh standar, dan kita seharusnya tak butuh standar tertentu untuk sukses. Bodoh amatlah pada standar-standar sukses yang dibuat oleh society dan media. Jauh sebelum kesuksesannya, Bill Gates mempelajari bahasa pemrograman saat teknologi belum semasif ini. Lalu dia mendirikan Microsoft di tahun 1975 dan teknologi belum semasif ini. Apakah itu tampak seperti pekerjaan yang menjanjikan? Faktanya lagi, komputer belum menjadi hal yang lumrah. Apakah dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media pada saat itu? Jeff Bezos memulai Amazon saat internet belum merajalela seperti hari ini. Parahnya lagi, pada masa itu, jangankan internet, komputer masih belum umum. Nama-nama yang kusebut di atas hanyalah contoh-contoh sederhana, bukan patokan kesuksesan, sebab kesuksesan tak berakhir di situ. Ada hidup yang terus berlanjut karena kita juga tahu nama-nama orang sukses yang tak bahagia di hidupnya. Lalu, beberapa di antara mereka memutuskan mengakhiri hidupnya lewat obat-obatan terlarang, menyakiti diri sendiri, dan hal semacamnya. Jadi, sebenarnya, apa kesuksesan itu? Pasti ada hal yang lebih penting dari kesuksesan. Tapi apa? Poin kedua, pengen cepat-cepat lulus aja. Kita terlalu sok tahu tentang kehidupan kita, mengira satu kondisi akan menyelesaikan masalah hidup. Dan lihatlah, tercapai satu kondisi, rentetan masalah berdatangan. Sekarang kita ingin cepat mati, tetapi tak pernah mempersiapkan apa-apa. Oh, buat apa kita terlalu sok tahu tentang kehidupan kita? Ada banyak hal dalam hidup. Hidup ini bukan sebatas nilai dan peringkat yang mereka banggakan sewaktu sekolah. Hidup ini bukan sebatas alma mater dan deretan prestasi yang mereka banggakan sewaktu kuliah. Hidup ini juga bukan sebatas saldo ATM yang mereka banggakan diam-diam sewaktu kerja. Hidup ini bukan sebatas bangun tidur, makan, menikah, punya anak, menanti mati. Hidup tak seremeh itu. Aku ingin tenang, aku butuh mendengar sesuatu yang melegakan hati. Lalu saat aku mencari ayat-ayat Al-Quran, aku menemukan ini. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh
ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mudah-mudahan ini juga melegakan hatimu. Poin ketiga, salah jurusan. Haruskah aku pindah? Salah jurusan membuatku berpikir, aku harus pindah. Sayangnya, beberapa jurusan yang tepat membuatku merasa seperti, kok nggak sesuai bayangannya ya? Mungkin beginilah dunia, tak ada yang benar-benar sempurna. Meskipun pada akhirnya aku memutuskan bertahan di jurusan yang salah. Tiap orang punya kasus dan kapasitas masing-masing. Jurusan yang salah ini bukan berarti kamu juga harus bertahan. Namun, sebelum gegabah dalam memutuskan, coba berdiskusi lagi dengan dirimu. Tanyakan beberapa hal. Sudahkah kamu mencoba belajar sungguh-sungguh? Sudahkah kamu pergi ke perpustakaan, meminjam buku penunjang yang tepat, disertai sumber-sumber terpercaya dari internet? Menghabiskan waktu sendiri, mencoba memahami. Sudahkah kamu mencoba belajar secara berkelompok dengan teman-teman yang memang lebih menguasai setiap mata kuliah? Sudahkah kamu mencoba mendekati dosenmu, berkonsultasi tentang kesulitanmu, bertanya tentang bacaan yang direkomendasikan, dan membahas kesulitan-kesulitanmu? Lakukan bagian ini setelah mencoba belajar sendiri dulu ya. Memang menyalahkan keadaan selalu jadi opsi yang paling mudah dan menyenangkan. Memainkan kartu aku adalah korbannya selalu terasa lebih benar, dan selalu. Terkadang ini bukan salah keadaan sekitar, mungkin salahnya terletak dalam dirimu. Jadi ada yang perlu diubah, ada juga yang perlu berubah. Coba segalanya, maksimalkan usahamu sampai tak ada pilihan yang tersisa selain ubah haluan. Poin keempat, surat untuk anak rantau. Ingat pulang, bukan pulang ke rumah ini, melainkan ke kampung halaman yang kekal, tempat kita semua kembali. Mudah-mudahan itu membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah. Ini adalah surat yang tak pernah ditulis, perasaan yang tak pernah terungkap, nasihat yang tak pernah tersampaikan dari seorang ayah untuk anak yang hendak merantau. Kuliah benar-benar ya, pilih teman-teman yang baik, jaga diri, jaga pergaulan. Kalau kehabisan uang, langsung telepon saja. Nggak semua orang bisa percaya, meski mereka mengaku mencintai kamu. Tolong, jaga diri. Kalau ada kesulitan, segera telepon. Sering-sering telepon kami. Kalau butuh teman bicara, kami selalu ada. Saya ingin bicara itu semua, tetapi lidah saya terlalu keluh. Jadi, saya cuma bisa bilang, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan menjaga sholat, dengan niat yang ikhlas, dan tata cara yang sesuai, kamu ikut terjaga. Dia mengangguk. Meskipun saya lebih ingin mendengar suaranya, lalu dia berbalik menggenggam kedua kopernya, menariknya, melangkah menuju mobil, tak berani melihat kami karena air mata yang telah mengalir deras di pipinya. Tak apa-apa. Saat dia masuk ke dalam mobil, saya ingin berkata kepadanya, ingat pulang, bukan pulang ke rumah ini, tapi ke kampung yang kekal, tempat kita semua kembali. Mudah-mudahan itu membuatmu lebih berhati-hati dalam langkah. Mudah-mudahan itu menjagamu. Mudah-mudahan itu mendorongmu untuk mempersiapkan bekal yang lebih bermanfaat, supaya kami juga tenang. Sayangnya, tak pernah menyampaikan nasihat terakhir ini, namun nasihat terakhir ini telah terekam pada video ini, di menit ini, dan dia yang merantau pasti akan mendengarnya. Mudah-mudahan
dia senantiasa ingat. Poin kelima, jika kita tak pernah jadi apa-apa, dan di akhir cerita, jika kita tak pernah jadi apa-apa, well, ya sudah, toh kita sudah berjalan sejauh ini dan mengumpulkan pelajaran-pelajaran berharga. Namun, kau tahu, sesungguhnya kita selalu menjadi apa-apa. Kita pernah menjadi seorang bayi yang pernah menyenangkan hati orang tua kita. Kita adalah seorang anak yang berusaha berbakti kepada orang tua, meskipun sulit, meskipun kepayahan, tetapi kita terus berusaha baik. Mungkin kita adalah sahabat karib dari seorang yang punya masalah. Mungkin kita akan jadi seorang suami, sekaligus ayah yang visioner. Mungkin kita akan jadi seorang istri, sekaligus ibu yang cerdas. Mungkin kita akan jadi kakek nenek yang menginspirasi. Namun, lepaskan semua label itu, sebab yang terpenting, kita adalah manusia-manusia yang sudah sadar kalau dunia ini hanyalah kesenangan yang palsu. Kita adalah manusia-manusia yang hari ini hatinya sedikit lebih tenang. Kita adalah manusia-manusia yang sudah tahu definisi kesuksesan yang sebenarnya. Kita adalah manusia-manusia yang sudah tahu apa yang berhak diprioritaskan dan diperjuangkan. Kita adalah manusia yang diberi waktu untuk memperbaiki segalanya. Kita adalah manusia yang sudah tahu kemana harus melangkah, dan kita adalah manusia yang berpotensi diampuni oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itu sudah sesuatu, benar-benar sesuatu. Itulah beberapa poin penting yang saya dapatkan dari membaca buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini kedepannya semakin maju. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe agar channel ini kedepannya semakin maju. Sampai jumpa di video selanjutnya.